kasih pemirsa yang masih bersama kami dalam program talk show ini, dan kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita upaya penurunan stunting dan juga gizi buruk di masyarakat khususnya di Aceh. Nah, sudah banyak yang kita bahas ya. Nah, kita mau lihat nih upaya apa lagi nih yang bisa kita lakukan agar percepatan ini benar-benar nyata dan mudah-mudahan angka 14% ini bisa tercapai di tahun 2024. Ya, artinya ada beberapa tahun lagi. Nah, saya mau tanya ke Dr. Tasya nih, upaya apa nih mungkin dari program dari UNICEF sendiri, program-program apa saja yang sudah dilakukan ini? Mungkin semenjak 3 tahun terakhir juga ini, Dok. Betul. Ya, kebenaran sekali UNICEF dari 2018, Pak Ihya, Dr. Sulasmi, dan Ibu, kita ada namanya program pengentasan malnutrisi terintegrasi. Kita mendukung pemerintah Aceh secara umum untuk pengentasan malnutrisi melalui pendekatan terintegrasi beberapa sektor, kesehatan, gizi, air dan sanitasi, perlindungan sosial, dan juga perlindungan anak melalui pengasuhan positif. Nah, ini Pak Ihya nih championnya nih. Jadi di antara semua ini 5 sektor yang saling berintegrasi ini lokasinya kebetulan di 8 kabupaten kota. Pendekatannya antara lain misalnya yang kesehatan itu penguatan layanan balita sakit, kemudian data-data posyandu, penguatan data posyandu melalui program mobile health atau mHealth atau iposyandu. Kemudian ada juga perencanaan penganggaran intervensi di level puskesmas melalui microplanning. Kalau yang gizi kita merambah ke 8 intervensi gizi spesifik. Tapi yang utama tuh memang pemberian makan bayi dan anak ya sebagai penyebab langsung malnutrisi. Jadi kita banyak di situ pelatihan konselor dan lain sebagainya. Kemudian ada juga program pengentasan gizi buruk, gizi remaja juga ada. Kemudian kita juga merambah ke gizi bencana. Jadi kan Aceh nih agak prone bencana ya. Jadi harus kesiapsiagaannya tinggi. Nah, kalau dari perlindungan anaknya itu ada penguatan kelompok PKB melalui pengasuhan positif dengan 13 modulnya Pak Ihya ya. Kemudian kalau yang WOS ada penguatan desa untuk bisa buang air besar sembarangan itu bisa free. Jadi dia bisa bebas dari BABS ya. Jadi melalui pemicuan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang perlindungan sosial kita juga mendukung pemerintah yang paling baik contohnya itu melalui Desa Ramah Anak, kemudian penguatan program Genaseh di Sabang, dan untuk satu lagi yang paling sering kita dengar ini adalah penguatan lintas sektornya melalui koordinasi untuk stunting, pembuatan regulasi dan lain sebagainya. Kita juga mendukung pemerintah dalam penyusunan pergub stunting nih sekarang. Oke, nah ini langsung nih ditahu sama Pak Ihya ini seperti apa mungkin regulasinya, apa juga apalagi di Aceh juga sudah dipergubkan ya mengenai stunting ini sendiri. Ini juga melihat kerjasama semua lintas sektor juga harus saling menguatkan ini untuk percepatan penurunan angka stunting di Aceh. Seperti apa ini pergubnya, Pak? Sebenarnya pergub ini kan untuk kita berbagi peran ya, peran antara lintas sektor, siapa berbuat apa di tingkat di level provinsi. Bahkan kita setelah kita menyusun peraturan gubernur ini, kita berharap nantinya itu di level kabupaten juga bisa menyusun peraturan bupati dan wali kota. Jadi dasar dari perpres kemudian kita terjemahkan di dalam pergub, kemudian diterjemahkan lagi ke dalam perwal dan perbuk, peraturan bupati. Nah, selain itu kita juga punya namanya RAN-PASTI, Rencana Aksi Nasional Pencegahan Percepatan Penurunan Stunting. Nah, itu ada beberapa upaya yang dilakukan, namanya pendekatan intervensi gizi terpadu. Jadi seperti apa yang disampaikan sama Dr. Tasya, masalah pendidikan, air bersih, sanitasi, kemiskinan, itu kan semua penyebabnya. Kemudian di dalam RAN-PASTI yang nanti diterjemahkan dalam aplikasi pencegahan stunting, itu namanya ada program inkubasi. Nah, jadi program inkubasi itu dimulai di pranikah,
pada saat hamil dan masa setelah hamil. Apa-apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, kira-kira nanti akan isi pergubnya seperti itu. Nah, kemudian pendekatan kepada ibu hamil, masa-masa kehamilan, pranikah, kemudian screening bagi ibu yang akan hamil, kemudian yang sedang hamil. Nah, pemeriksaan kesehatan tadi yang disampaikan sama Dokter Sulasmi itu minimal 6 kali, kalau bisa setiap bulan. Setiap bulan. Kenapa? Untuk melihat bagaimana perkembangan janin. Sehatkah, wajarkah dengan usia kehamilan sekian, berapa berat badannya. Berat badan, pertambahan berat badan ibunya, panjang badannya, lingkar kepala janinnya, itu kan bisa diukur. Artinya ketika dia hamil itu tidak sehat, tidak berkualitas, intervensi apa yang diberikan oleh para ahli, seperti itu. Nah, kemudian banyak sekali perencanaan kehamilan itu pasca persalinan. Bagaimana ibu-ibu pasca persalinan itu harus dapat intervensi yang sangat baik dari sisi kesehatannya, dari Kespro-nya, Kespro pasca persalinannya seperti apa. Kemudian bagi yang sudah lahir, itu ada program KB pasca persalinan. Nah, kita tahu kenapa KB pasca persalinan, untuk memberikan ASI yang cukup, kepada anaknya. Yang pertama sekali adalah ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Sebelum ASI eksklusif kita pastikan si ibu bisa memberikan kolostrum kepada anaknya, kemudian ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa makanan lain, hanya ASI saja. Kemudian si ibu juga memastikan memberikan MPASI ketika sudah 6 bulan sampai 2 tahun. Nah, kepastian ini tentunya tidak gampang. Kita akan merubah pola pikir, pola perilaku masyarakat tanpa pendamping keluarga. Nah, BKKBN mensupport pendamping keluarga, ada bidan, ada PKK, ada kader di desa yang mendampingi dari sejak remaja, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, ibu baduta, dan ibu balita. Seperti itu. Nah, itu akan diterjemahkan di desa. Nah, di dalam pergub itu sendiri siapa berbuat apa itu sudah dijelaskan, termasuk konvergensi di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten itu menjadi leading sektornya oleh Bapeda nanti. Nah, sementara BKKBN, Dinas Kesehatan, ini bergerak di bidang spesifik, artinya bagaimana gizi terpadu ini bisa diterapkan dan bisa merubah perilaku yang lebih bagus kepada masyarakat, seperti itu. Baik, artinya kerjasama dari berbagai lembaga di Aceh itu benar-benar dapat berjalan di pergub ini ya, artinya dari tingkat desa juga sudah mulai berkoordinasi dengan mungkin terjemahan dari bidan desa, kemudian kader ya, nanti ada yang lain juga, artinya betul-betul dari pemerintahan yang terendah dulu ini ya, kita bangkitkan ya di desa. Baik. Nah, Bu Sulasmi, mungkin apa ini yang selain juga mengajak masyarakat, yuk kita cegah sama-sama stunting ini, gizi buruk ini, silakan. Oke. Yang pertama, buat ibu hamil tadi harus mengecek kehamilannya ya, periksa. Kemudian yang tadi untuk yang sudah yang bayi dan ini juga harus dicek status perkembangannya, status pertumbuhannya. Jadi saya mengharap masyarakat lebih awas untuk status gizi, terutama bayi dan balitanya. Meskipun dari awal tadi ibu hamil juga, meskipun kadang-kadang mitos cukup banyak di Aceh ini. Kalau yang sudah melahirkan dia jangan makan ini, jangan, sementara dia perlu 2. Dan dia harus menyusui dengan eksklusif. Nah, kemudian juga harus menjaga kesehatan dirinya. Jadi saya lihat kebanyakan orang-orang di Aceh yang sudah melahirkan itu semua pucat, nggak keluar-keluar. Mitos-mitos seperti ini sudahlah kita bisa tinggalkan. Mari memberikan yang terbaik untuk ibu dan anak-anak balita kita. Dan dengan cara bagaimana memberikan asupan gizi yang bervariasi, karena kita tahu tidak ada satu jenis makanan pun yang bisa mencukupi untuk seluruh kita. Harus bervariasi. Nah, kemudian juga teratur untuk datang ke posyandu, datang ke fasilitas kesehatan. Meskipun kadang-kadang kan ini anaknya belum 40 hari,
meskipun sakit didiemin. Enggak gitu. dong. Nah, sekarang sudah saatnya yuk sama-sama kita memonitor, mengawasi, juga sama-sama memberikan yang terbaik asupan gizi terutama sejak dari remaja putri, ibu hamil, kemudian ibu melahirkan, serta bayi dan balita kita sehingga gizinya tercukupi. Baik, terima kasih Bu Sulasmi. Dokter Tasya, apa yang ingin ditambahkan? Silakan dokter sebagai staf Iya. closing kita. Jadi baik untuk menanggulangi stunting, wasting, atau kekurangan zat gizi mikro dan sekedar simpel kekurangan berat badan ya, itu dibutuhkan pelibatan masyarakat. Baik. Itu adalah kekuatan kita semua. Nah, secara khusus mungkin kita harus semakin sering mensosialisasikan pentingnya prioritas ya. Jadi karena banyak anak yang meninggal karena masalah gizi itu karena kita masyarakat sendiri itu tidak mengetahui adanya prioritas yang dibutuhkan oleh anak-anak ini ya. Keterlambatan menolong itu sama saja dengan menghilangkan nyawa sebenarnya, terutama bagi anak-anak dengan kekurangan gizi akut seperti gizi buruk yang sangat rentan ya. Jadi kunci utama di sini adalah screening yang harus menempel pada setiap pelayanan yang ada, misalnya di posyandu. Nah, dengan ini dilakukan rutin, melekat pada sistem, diharapkan temuan dini ini bisa lebih aktif terjadi. Jadi anak-anak dengan masalah gizi, ibu hamil dengan masalah gizi, ini bisa mendapatkan tata laksana yang tepat. Sementara itu, di satu sisi yang tadi saya bilang, yang masih kurang ini kan, tadi Dr. Sulasmi dan Pak Ihya sudah singgung ya, banyak orang tahu tapi tidak berbuat apa-apa, tapi banyak juga yang belum tahu, gitu kan? Jadi kita harus menguatkan yang namanya komunikasi perubahan perilaku. Apapun yang kita lakukan, selalu kita arahkan ke sana. Nah, ini kuncinya itu ada 3 aja untuk komunikasi perubahan perilaku. Yang pertama kita mengidentifikasi sasarannya, mengidentifikasi channelnya, kemudian apa yang kita lakukan itu harus benar-benar terstruktur dan secara bersama-sama. Saya kira kalau semua orang bergerak dan setiap lapisan masyarakat ini terinfo dan mengalami sensitisasi, itu pelibatan masyarakatnya jadi luar biasa masif dan bisa benar-benar melindungi anak gitu. Baik, ya. Terima kasih Dr. Tasya, Dr. Sulasmi dan juga Pak Ihya atas kesempatan sore hari ini. Kita sudah bicara tentang bagaimana upaya percepatan untuk menurunkan stunting dan juga masalah gizi lainnya di Aceh. Dan mudah-mudahan juga mengajak bersama kerjasama kita semua elemen masyarakat, pemerintahan, mari sama-sama kita berupaya untuk mencegah stunting dan gizi buruk. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masih banyak ini ya.